Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk pikuk kota besar, seorang nenek dengan kerutan yang dalam di wajahnya melangkah pelan menyusuri trotoar. Pakaian lusuh dan tas belanjaan kumalnya tampak seperti milik orang yang hidup pas-pasan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di dalam tas itu tersimpan sesuatu yang akan membuat semua orang di sebuah bank besar terdiam dalam rasa malu dan keterkejutan yang mendalam. Hari itu, nenek tua ini bukan hanya membawa barang, melainkan sebuah rahasia besar yang bisa mengubah nasib siapapun yang berani meremehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk pikuk kota besar, seorang nenek dengan kerutan yang dalam di wajahnya melangkah pelan menyusuri trotoar. Pakaian lusuh dan tas belanjaan kumalnya tampak seperti milik orang yang hidup pas-pasan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di dalam tas itu tersimpan sesuatu yang akan membuat semua orang di sebuah bank besar terdiam dalam rasa malu dan keterkejutan yang mendalam. Hari itu, nenek tua ini bukan hanya membawa barang, melainkan sebuah rahasia besar yang bisa mengubah nasib siapapun yang berani meremehkannya. Ada masalah apa di sini? Suara manajer bank memecah ketegangan ruangan. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan jas rapi dan dasi biru melangkah mendekat. Tatapannya terfokus pada Bu Sinta, lalu bergeser ke pegawai pria yang memanggilnya. Nenek ini ngotot ingin bertemu Bapak. Jelas pegawai itu sambil menyilangkan tangan di dada. Dia membawa buku tabungan yang, sudah sangat tua dan lusuh. Kemungkinan besar rekeningnya sudah tidak aktif lagi. Pak. Manajer itu memandang Bu Sinta dengan pandangan yang sulit ditebak. Ia tidak langsung berbicara, melainkan menunggu sang nenek membuka suara. Dengan suara pelan namun tegas, Bu Sinta berkata, "Saya hanya ingin mengecek saldo saya, Nak. Dan kalau perlu, saya ingin mencairkan sebagian uangnya hari ini." Manajer itu mengangguk perlahan, memberi isyarat kepada pegawai wanita di resepsionis untuk menunjukkan layar komputernya. Pegawai itu tampak ragu, tetapi tetap menurut. Ia memutar layar dan membisikkan sesuatu kepada manajer. Saat membaca data yang tertera di layar, mata manajer membelalak. "Bu," manajer itu mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Rekening Anda, saldo Anda, ini jumlah yang sangat besar." Keributan kecil itu menarik perhatian para pelanggan lain. Mereka mulai melirik ke arah meja resepsionis, beberapa bahkan berbisik-bisik. Pegawai pria yang sebelumnya bersikap kasar mengerutkan kening, tampak bingung. "Berapa banyak?" Salah seorang pelanggan berani bertanya, meskipun pertanyaan itu tidak diarahkan langsung kepada siapapun. Manajer bank segera mengembalikan profesionalismenya. "Saya rasa lebih baik kita mendiskusikan ini di ruangan saya saja, Bu. Mohon ikut saya." Namun, sebelum sang nenek sempat mengikuti manajer, pegawai pria tadi melangkah maju dengan wajah tidak percaya. "Pak, ini pasti ada kesalahan," katanya tegas. "Bagaimana mungkin nenek ini memiliki saldo besar di rekeningnya? Lihat saja penampilannya. Apa mungkin dia benar-benar kaya?" Ruangan yang tadinya hanya dipenuhi suara mesin pendingin dan langkah kaki mulai dipenuhi desas-desus. Beberapa pelanggan tertawa kecil, ada yang menggelengkan kepala, dan ada pula yang tampak jengkel dengan arogansi pegawai itu. "Jaga sikapmu." Manajer bank menegur pegawai tersebut dengan nada dingin. "Rekeningnya valid, dan saldo itu ada di sana. Jangan meremehkan pelanggan hanya karena penampilan mereka." Bu Sinta tetap diam, hanya berdiri tenang sambil menggenggam buku tabungannya. Tatapannya tidak berubah, seolah ia sudah terbiasa menghadapi perlakuan seperti ini. Namun, pegawai pria itu tidak menyerah. Dengan nada suara yang lebih keras, ia berkata, "Kalaupun saldo itu benar ada, pasti bukan hasil yang benar. Saya curiga nenek ini." Sebelum ia selesai berbicara, salah seorang pelanggan di ruangan itu berdiri. Seorang pria muda dengan pakaian kerja rapi. "Hei, Anda itu pegawai bank. Tugas Anda melayani pelanggan, bukan menghakimi mereka. Kalau tidak bisa sopan, lebih baik Anda diam saja." Keributan itu menarik perhatian semua orang. Pegawai pria itu terdiam, wajahnya merah padam karena malu. Manajer bank berusaha mengambil alih situasi dengan melambaikan tangan ke arah pelanggan. "Mohon tenang, semuanya.
Kami akan menyelesaikan ini secara pribadi. Namun, Bu Sinta yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Dengan nada yang pelan namun tajam, ia berkata, "Nak, selama puluhan tahun saya menabung di sini, tidak pernah sekalipun saya merasa diperlakukan seperti ini. Penampilan saya mungkin sederhana, tapi uang yang saya simpan di bank ini, saya dapatkan dari kerja keras yang tidak Anda bayangkan." Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap Bu Sinta, termasuk pegawai pria yang kini tidak berani membalas sepatah kata pun. "Ayo, Bu, kita bicara di ruangan saya," manajer itu kembali menawarkan. Namun sebelum mereka sempat pergi, seorang pelanggan lainnya bertanya dengan nada penasaran. "Bu, kalau boleh tahu, saldo ibu itu sebenarnya berapa?" Manajer bank tampak cemas, tapi Bu Sinta tersenyum kecil. Ia melirik pelanggan yang bertanya dan berkata dengan nada santai, "Cukup banyak untuk membeli bank ini, Nak." Ruangan meledak dengan suara kaget dan tawa kecil dari pelanggan lain. Pegawai pria tadi hanya bisa menunduk, merasa seluruh perhatian kini tertuju padanya. Manajer itu mengarahkan Bu Sinta ke ruangannya dengan cepat, mencoba meredakan suasana. Saat mereka masuk ruangan, manajer langsung menutup pintu, meninggalkan pegawai yang kini menjadi bahan bisikan di antara pelanggan. Di dalam ruangan, manajer mencoba bersikap ramah. "Saya sangat menyesal atas perlakuan staf kami, Bu. Kami akan memastikan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sekarang, mari kita bicarakan kebutuhan Anda." Bu Sinta mengangguk. "Saya tidak ingin banyak bicara soal kejadian tadi. Yang saya mau hanya satu, cairkan sebagian uang saya." Manajer itu mengangguk cepat. "Tentu, Bu, tapi karena saldo Anda sangat besar, pencairan dalam jumlah tertentu memerlukan prosedur tambahan. Mohon bersabar sebentar." Di luar ruangan, suasana tetap ramai. Pegawai pria yang tadi bersikap kasar kini terlihat gelisah. Seorang pelanggan mendekatinya dengan nada menyindir. "Hei, tadi kamu bilang nenek itu tidak mungkin punya uang. Sekarang bagaimana? Malu, kan?" Pegawai itu tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam. Perlakuannya kepada Bu Sinta kini menjadi bahan pembicaraan para pelanggan yang masih menunggu giliran. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya nenek itu, tetapi satu hal yang pasti, kehadirannya telah mengubah suasana di bank tersebut. Sementara itu, di dalam ruangan manajer, Bu Sinta membuka sebuah dokumen tua yang tersimpan di tas kainnya. Dokumen itu penuh dengan angka dan tanda tangan dari beberapa dekade yang lalu. Saat manajer membacanya, matanya membelalak. "Bu, dokumen ini menunjukkan bahwa Anda adalah salah satu pemegang saham pendiri bank kami. Apakah benar ini Anda?" Senyum tipis muncul di wajah Bu Sinta. "Nak, saya tidak suka berbicara panjang lebar. Saya hanya ingin memastikan uang yang saya simpan di sini aman, dan staf kalian tidak merendahkan orang lain hanya karena penampilan." Manajer itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah pelajaran besar bagi semua orang di bank tersebut. Manajer bank duduk di kursinya dengan wajah penuh kebingungan. Dokumen yang baru saja dibaca olehnya terasa seperti membuka pintu ke dunia yang tidak pernah ia duga. Bu Sinta, nenek dengan pakaian lusuh yang nyaris diusir dari bank itu, ternyata memegang dokumen-dokumen yang menegaskan bahwa ia adalah salah satu pemegang saham terbesar dari bank tersebut. Manajer bank menelan ludah. Dokumen itu menunjukkan bahwa Bu Sinta adalah ahli waris dari salah satu pendiri bank yang telah meninggal dunia puluhan tahun lalu. Uang yang tersimpan di rekeningnya adalah hasil dividen saham bank yang terus bertambah setiap tahunnya. Tidak hanya itu, saldo di rekening tersebut begitu besar hingga mencengangkan siapapun yang melihatnya. "Bu, maafkan saya, tapi saya harus bertanya. Kenapa ibu hidup begitu sederhana? Dengan jumlah uang sebanyak ini, ibu bisa tinggal di rumah mewah, bepergian ke luar negeri, atau melakukan apapun yang ibu inginkan." Pertanyaan itu membuat senyum di wajah Bu Sinta perlahan memudar. Tatapannya menunduk, seolah kembali ke masa lalu yang pahit. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita. "Saya dulu hidup di dunia yang berbeda, Nak," katanya. "Suami saya salah satu pendiri bank ini,
Tapi kami selalu percaya pada hidup yang sederhana. Saat dia meninggal dunia, saya memilih menjauh dari semua kemewahan. Saya merasa, harta bukanlah hal yang membuat saya bahagia. Semua uang itu saya simpan, tapi saya tidak pernah merasa perlu memakainya untuk hal-hal besar. Manajer mendengarkan dengan saksama, namun tidak menyela. Ia tahu, cerita ini bukan sekadar alasan, melainkan sebuah perjalanan hidup. Lalu, kenapa ibu datang ke sini hari ini? Tanyanya, mencoba memahami tujuan sang nenek. Bu Sinta menarik napas panjang sebelum menjawab. Saya ingin memastikan bahwa uang saya di sini aman. Selain itu, saya ingin menggunakan sebagian untuk sesuatu yang lebih berarti. Sesuatu yang lebih berarti? Ya, jawabnya sambil menatap langsung ke mata sang manajer. Saya ingin mendirikan rumah singgah untuk anak-anak yatim piatu dan lansia yang terlantar. Saya rasa, sudah waktunya uang ini digunakan untuk sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Manajer itu terdiam. Apa yang baru saja ia dengar adalah sesuatu yang benar-benar melampaui dugaannya. Di saat banyak orang kaya berlomba-lomba menunjukkan status dan kemewahan mereka, nenek ini memilih hidup sederhana dan menyimpan kekayaannya hanya untuk tujuan mulia. Namun, sebelum ia sempat berbicara, ketukan di pintu menginterupsi percakapan mereka. Pegawai pria yang tadi bersikap kasar masuk dengan ragu, wajahnya tampak gelisah. Maaf, Pak. Tapi para pelanggan mulai bertanya-tanya soal nenek ini, katanya dengan suara pelan. Manajer itu melirik Bu Sinta, mencoba membaca reaksinya. Namun, nenek itu hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Saya akan keluar dan menjelaskan semuanya. Ketika Bu Sinta kembali ke ruang utama bank, suasana langsung berubah. Semua mata tertuju padanya, terutama pegawai pria yang tadi sempat memarahi dan meremehkannya. Ia berdiri dengan gugup, tidak tahu harus berkata apa. Salah seorang pelanggan, yang sejak tadi penasaran, akhirnya berani bertanya. Bu, apa benar ibu punya uang sebanyak itu? Kok bisa? Bu Sinta tersenyum, lalu berkata dengan suara lantang, anak-anak, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Kekayaan itu tidak selalu ditunjukkan lewat pakaian bagus atau barang mewah. Saya memang tidak suka pamer, tapi hari ini saya ingin kalian semua tahu, apa yang kalian miliki di dunia ini hanyalah titipan, dan kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana. Pegawai pria tadi, yang kini menjadi pusat perhatian, merasa wajahnya panas. Dengan langkah gugup, ia mendekati Bu Sinta. Bu, saya minta maaf atas sikap saya tadi. Saya salah karena telah meremehkan ibu, katanya dengan suara serak. Namun, reaksi Bu Sinta justru membuat semua orang terkejut. Tidak apa-apa, Nak. Orang yang belajar dari kesalahannya adalah orang yang bijak. Saya harap pengalaman ini mengajarkanmu untuk menghormati siapapun, tak peduli bagaimana mereka terlihat. Pegawai itu menunduk dalam-dalam, merasa bahwa nenek itu bukan hanya memaafkannya, tetapi juga memberinya pelajaran hidup yang tak ternilai. Manajer bank melangkah ke depan dan menyatakan dengan suara lantang, kami di pihak bank sangat menghargai kehadiran Ibu Sinta sebagai salah satu pelanggan penting kami. Kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang telah terjadi hari ini. Kami akan memastikan bahwa staf kami tidak akan mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Bu Sinta hanya tersenyum. Hari itu, ia meninggalkan bank dengan kepala tegak, membawa pelajaran yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang ada di sana. Namun, kisah ini belum selesai. Di luar gedung bank, sebuah rencana besar telah disusun oleh Bu Sinta. Rencana yang akan membuat namanya dikenang bukan hanya sebagai pelanggan bank yang kaya, tetapi sebagai seseorang yang menggunakan kekayaannya untuk kebaikan sejati. Hari itu, Bu Sinta pulang dengan perasaan lega. Tidak ada lagi keraguan di hatinya tentang langkah besar yang akan diambil. Ia tahu, keputusannya untuk memanfaatkan kekayaan yang selama ini ia simpan dengan tujuan yang lebih mulia, adalah cara terbaik untuk menutup perjalanan hidupnya yang penuh liku. Namun, siapa sebenarnya Bu Sinta? Bagaimana seorang nenek dengan pakaian lusuh dan kehidupan sederhana bisa menyimpan rahasia kekayaan yang begitu besar?
Jawabannya tersimpan dalam kenangan yang telah lama ia pendam. Masa muda yang berat. Bu Sinta lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota pada zaman penjajahan. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya adalah seorang penenun kain tradisional. Keluarga mereka hidup pas-pasan, seringkali tidak cukup makan, tetapi Bu Sinta selalu diajarkan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Di usia 15 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda bernama Abdullah, yang kemudian menjadi salah satu pendiri bank tempat ia menabung hari ini. Awalnya, kehidupan mereka tidak mudah. Abdullah memulai usaha kecil-kecilan di bidang keuangan, mengumpulkan dana dari warga desa untuk membantu mereka yang membutuhkan pinjaman. Ide itu tumbuh menjadi cikal bakal bank besar yang kini menjulang megah di kota. Namun, keberhasilan Abdullah tidak datang tanpa pengorbanan. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras siang dan malam, meninggalkan rumah untuk mencari investor dan membangun kepercayaan. Di rumah, Bu Sinta harus mengurus keluarga kecil mereka dengan sederhana, bahkan ketika suaminya mulai menghasilkan uang lebih banyak. Uang itu bukan segalanya, Rahayu, Abdullah sering berkata. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan uang itu untuk membantu orang lain. Pesan itu selalu terpatri di hati Bu Sinta. Kehilangan yang mengubah hidup. Pada tahun ke-20 pernikahan mereka, musibah datang. Abdullah, yang sedang dalam perjalanan dinas keluar kota, meninggal dunia dalam kecelakaan kereta. Berita itu menghancurkan dunia Bu Sinta. Dengan seorang anak yang masih kecil dan tanggung jawab besar untuk mempertahankan warisan suaminya, ia merasa seperti kehilangan arah. Namun, Abdullah telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Saham di bank yang ia dirikan dan sejumlah besar uang di rekening tabungan. Sebelum meninggal, ia memastikan bahwa keluarganya tidak akan kekurangan apapun. Meskipun begitu, Bu Sinta tidak pernah tergoda untuk hidup mewah. Apa gunanya kemewahan jika hati ini kosong? Pikirnya. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah kecil mereka, memakai pakaian sederhana, dan hidup seperti warga biasa. Menyembunyikan kekayaan. Selama bertahun-tahun, Bu Sinta menjalani hidupnya dengan tenang. Ia menghindari perhatian, bahkan tidak pernah memberitahu anaknya berapa banyak uang yang sebenarnya mereka miliki. Baginya, kekayaan bukanlah sesuatu yang harus dipamerkan, melainkan amanah yang harus dijaga. Ia menggunakan sebagian kecil dari uangnya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ia membayar biaya sekolah anak-anak tetangga, menyumbang untuk pembangunan masjid, dan memberi makan orang-orang yang kelaparan. Namun, semua itu ia lakukan tanpa menyebut namanya. Tidak ada yang tahu bahwa nenek dengan pakaian lusuh itu adalah dermawan yang selama ini membantu mereka. Alasan mendatangi ban. Lalu, apa yang membuatnya datang ke ban hari itu? Sebenarnya, Bu Sinta telah lama memikirkan rencana besar. Ia ingin mendirikan sebuah rumah singgah untuk anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar, sesuatu yang sudah menjadi impiannya sejak lama. Namun, ia juga tahu bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Saya tidak ingin meninggalkan dunia ini tanpa memastikan uang yang saya simpan digunakan dengan benar, katanya kepada dirinya sendiri. Karena itulah, ia memutuskan untuk datang langsung ke bank, meskipun ia tahu risikonya. Penampilannya yang sederhana mungkin akan membuat orang meremehkannya. Tetapi, seperti yang terjadi, pengalaman itu justru menjadi pengingat besar bagi semua orang tentang nilai menghargai orang lain. Keputusan untuk berbagi. Malam itu, setelah kembali dari bank, Bu Sinta duduk di depan rumahnya yang kecil. Ia menatap bintang-bintang di langit, merasa yakin bahwa suaminya, Abdullah, pasti mendukung keputusannya dari atas sana. Abdullah, aku akan memastikan uang ini tidak hanya duduk diam di rekening. Aku akan membuatnya bekerja untuk mereka yang membutuhkannya, bisiknya pelan. Hari berikutnya, ia mulai mencari mitra untuk membantunya mendirikan rumah singgah itu. Dengan saldo yang begitu besar, ia tahu bahwa mimpinya bukan hanya mungkin, tetapi juga bisa diwujudkan dengan cepat. Pelajaran dari pakaian lusuh. Saat berita tentang kejadian di ban menyebar di lingkungan sekitar, banyak orang mulai melihat Bu Sinta dengan cara yang berbeda. Tetangga-tetangganya,
yang sebelumnya mengira ia hanyalah nenek biasa, kini mulai menyadari betapa berharganya kehadiran sosok itu di tengah mereka. Namun, Bu Sinta tetap sama. Ia masih memakai pakaian lusuhnya, masih berjalan ke pasar untuk membeli sayur dengan tas kainnya, dan masih tersenyum ramah kepada siapapun yang ia temui. Ketika seseorang bertanya kenapa ia tidak mengubah cara hidupnya, jawabannya selalu sama, hidup sederhana adalah cara saya bersyukur. Uang itu hanya alat, bukan tujuan. Saya tidak butuh lebih dari ini untuk merasa bahagia. Malam itu, ia mulai menulis daftar rencana untuk rumah singgahnya. Ia tidak hanya ingin memberikan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga pendidikan, makanan, dan harapan untuk masa depan. Di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini adalah warisan sejati yang ingin ia tinggalkan. Namun, perjalanannya belum selesai. Ada tantangan besar yang menanti di depan, tantangan yang akan menguji keyakinannya sekali lagi. Beberapa minggu setelah kejadian di Ban, Bu Sinta mulai melaksanakan rencananya. Ia telah bertemu dengan pengacara, arsitek, dan beberapa lembaga sosial untuk memastikan rumah singgah yang ia impikan dapat segera berdiri. Namun, di balik hiruk-pikuk persiapan itu, ada kabar yang beredar tentang kejadian di Ban dan siapa sebenarnya Bu Sinta. Perubahan sikap di Ban. Di gedung Ban megah tempat peristiwa itu terjadi, suasana tidak lagi sama. Pegawai pria yang sebelumnya meremehkan Bu Sinta kini menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Setelah laporan tentang insiden itu sampai ke kantor pusat, manajemen bank memutuskan untuk memberinya sanksi berupa skorsing. Hari terakhir sebelum ia diberhentikan sementara, pegawai pria itu mendatangi Bu Sinta di rumahnya. Dengan kepala tertunduk, ia berdiri di depan pintu, membawa sebuah kotak kecil berisi oleh-oleh sebagai tanda permintaan maaf. Bu, saya datang ke sini untuk meminta maaf atas sikap saya waktu itu. Saya sadar saya telah bersikap tidak sopan dan meremehkan ibu. Saya benar-benar menyesal, katanya dengan suara pelan. Bu Sinta, yang sedang menyapu halaman kecilnya, menatap pria itu dengan tenang. Senyumnya tipis namun penuh arti. Nak, saya sudah memaafkanmu sejak hari itu. Tetapi, apa yang terjadi padamu sekarang adalah pelajaran dari kehidupan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Semua orang punya cerita, dan cerita itu tidak selalu terlihat dari pakaian atau penampilannya. Pria itu mengangguk sambil menunduk. Saya akan mengingat pelajaran ini, Bu. Terima kasih atas kebaikan hati Ibu. Pembangunan rumah singgah. Di sisi lain, pembangunan rumah singgah berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan dana yang melimpah dan pengelolaan yang baik, Bu Sinta berhasil mendirikan sebuah gedung besar yang terdiri dari beberapa ruang tidur, ruang makan, perpustakaan, dan taman bermain. Rumah singgah itu diberi nama Rumah Harapan Rahayu. Hari peresmian rumah singgah menjadi momen yang tidak terlupakan. Banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat hadir, termasuk tetangga Bu Sinta, anak-anak yatim yang akan tinggal di sana, dan bahkan beberapa pegawai bank yang dulu sempat meremehkannya. Manajer bank yang sebelumnya membantu Bu Sinta juga hadir. Dalam pidatonya, ia berkata, Bu Sinta telah mengajarkan kami semua pelajaran berharga. Bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak yang bisa kita bagi untuk orang lain. Kehangatan di rumah singgah. Rumah singgah itu segera menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Anak-anak yatim mendapatkan pendidikan dan perhatian yang layak. Lansia yang sebelumnya hidup terlantar kini memiliki tempat untuk menghabiskan hari-hari mereka dengan damai. Setiap pagi, Bu Sinta datang ke rumah singgah itu, membawa senyuman dan semangat untuk semua penghuni. Ia menghabiskan waktu bersama anak-anak, membantu mereka belajar, dan mendengarkan cerita dari para lansia. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun tubuh tuanya mulai sering lelah. Pelajaran kehidupan. Suatu hari, salah seorang wartawan lokal datang untuk mewawancarai Bu Sinta. Wartawan itu penasaran tentang keputusan sang nenek untuk hidup sederhana, meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa. Bu, apa yang membuat ibu memilih untuk memberikan semua ini kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri? Bu Sinta tersenyum sambil menjawab, anak muda,
hidup itu seperti ladang. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kalau saya hanya menimbun harta ini untuk diri sendiri, apa yang akan saya bawa nanti saat saya tiada? Saya lebih bahagia melihat orang lain tersenyum karena sedikit yang saya berikan. Wartawan itu tertegun mendengar jawaban tersebut. Ia tahu, Bu Sinta bukan hanya seorang dermawan, tetapi juga sosok yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Karma untuk yang meremehkan. Sementara itu, pegawai pria yang pernah menghina Bu Sinta mulai merasakan dampak dari kesalahannya. Meski telah kembali bekerja setelah masa skorsing, reputasinya di kantor tidak lagi sama. Banyak pelanggan yang mengetahui ceritanya menghindarinya. Ia belajar, dengan cara yang pahit, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Namun, dalam satu kesempatan, Bu Sinta datang ke ban untuk berbicara langsung dengannya. Pegawai itu terkejut, tidak menyangka Bu Sinta masih ingin berbicara dengannya. "Nak," kata Bu Sinta, "kesalahan adalah bagian dari hidup. Tapi apa yang kamu lakukan setelah itu yang menentukan siapa dirimu. Jangan biarkan satu kesalahan merusak seluruh hidupmu. Bangkitlah, dan jadilah lebih baik." Kata-kata itu menjadi titik balik baginya. Ia mulai bekerja lebih keras dan memperbaiki sikapnya, belajar untuk menghormati semua orang tanpa memandang penampilan. Tahun-tahun berlalu, dan nama Bu Sinta dikenal luas sebagai simbol kebaikan dan kesederhanaan. Rumah singgah yang ia dirikan berkembang menjadi beberapa cabang di kota lain, semuanya memberikan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Di usia senjanya, Bu Sinta menghabiskan hari-harinya dengan damai, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang dermawan, tetapi juga sebagai pelita bagi banyak orang, yang membuktikan bahwa penampilan bukanlah segalanya, dan kekayaan sejati ada pada hati yang penuh kasih. Pada akhirnya, pelajaran dari kisah Bu Sinta tidak hanya tentang kekayaan atau penghinaan di bank, tetapi tentang bagaimana satu tindakan baik dapat menginspirasi perubahan besar dalam kehidupan banyak orang.